Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana channel YouTube kita agar cepat direkomendasikan oleh YouTube dan dalam pencarian itu di papan atas ya. Misalnya ada temen nih tanya-tanya channelmu apa gimana, terus misalnya buat battle juga biar cepet dicari temen, kelihatan tampil di atas sendiri seperti apa. Nanti saya jelaskan dari A sampai Z ya. Nah, teman-teman yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih, yang sudah mendukung di channel saya. Yang belum, jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya di bawah video ini. Nah, teman-teman tentunya tahu ya bagaimana untuk membuat YouTube itu seperti apa, kerangkanya seperti apa. Tentu langkah-langkahnya pertama adalah tentukan dulu tema dan judulnya ya teman-teman. Kalau sudah tema dan judulnya siap, baru membuat konten videonya. Namun ada beberapa nih untuk yang teman-teman perhatikan agar nanti video teman-teman ini semua cepat direkomendasikan di atas dalam pencariannya, juga gampang lalu mendapatkan subscribe tentunya. Namun ada beberapa caranya nih, simak terus, tonton ya di video saya. Contoh pertama kali, kita harus memikirkan setelah tema atau judulnya apa, di depan kata judul atau penulisan judul itu diberi tanda pagar, lalu kasih dong nama channel kalian semua. Yang kedua, di kolom deskripsi juga kasih tanda pagar nama channel kalian. Nanti akan teman-teman semua ini dalam pencariannya gampang ya, tetap ini cepat direkomendasikan oleh YouTube. Yang ketiga, di kolom tagnya itu juga kalian semua sobatku diisi dengan tanda pagar lalu nama channel kalian, supaya tujuannya cepat di mesin pembaca SEO nya YouTube. Nanti video teman-teman semua itu direkomendasikan di papan atas, serta dalam pencariannya itu lebih gampang. Begitu teman-teman, seperti yang saya praktekkan ya di channel saya dulu. Itu lama teman saya nanya channelnya di mana, apa ini ternyata diklik diketik juga belum ada. Nah, aku coba seperti itu. Nanti prosesnya seperti apa, ikutin terus, jangan sampai di skip, langsung bisa dipraktekkan seperti apa perubahannya dalam waktu 1 minggu buat teman-teman semua. Good job. Nah, baiklah teman-teman semua, sobatku YouTuber seluruh Indonesia. Ini saya akan berikan sedikit ya cara tutorialnya untuk agar channel kita cepat mendapatkan subscribe atau direkomendasikan oleh si YouTube atau mesinnya YouTube SEO-nya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari channel aku yang saya baru buat sekitar 3 hari yang lalu ya. Tapi kita yang harus dipahami adalah di sini judul ya, judul atau temanya seperti apa, terus mengandung kata kunci. Nah, kata kunci ini sangat penting ya, karena misalnya orang atau dalam pencarian di YouTube itu biasanya orang itu mencari sesuatu hal yang belum paham atau belum mengerti itu di pencarian atau telusur seperti ini ya. Nah, tidak lama-lama saya akan berikan tipsnya. Yang terpenting setelah mengupload video itu diatur di detailnya itu di YTS ya, atau YouTube Studio. Kita klik ke YouTube Studio, seperti ini tampilannya. Nah, ini detailnya di judul saya. Contohnya cara mudah cek video di channel kita pakai HP Android, apakah kena klaim hak cipta apa tidak. Ini misalnya saya cari di pencarian cara mudah, misalnya saya ketik ya,
cara mudah cek video dengan HP Android apakah video kita kena klaim hak cipta. Nah, saya klik di sini pencarian. Nah, otomatis video saya sudah ada di atas sendiri nih ya. Kenapa seperti itu? Karena dari awal sudah saya cari, atau misalnya kata kuncinya di sini, ini seberapa jauh atau seberapa banyak orang mencari judul seperti itu. Nah, judul yang dalam pencarian ini terbiasa kita tulis itu munculnya banyak, maka kalau kita buat judul nanti pasti dalam kolom pencarian itu muncul video kita seperti ini ya. Nanti lebih lanjutnya saya kasih tahu juga agar channel kita juga gampang dicari. Nah, lanjut, ini mengenai kata kunci ya. Jadi cara mudah cek video di channel kita. Kita kembali ke detailnya di YTS. Setelah judul yang mengandung beberapa unsur kata kunci tadi, juga yang cepat direkomendasikan oleh YouTube, maka di depan judul ini teman-teman semua, di sini kita kasih tanda ini ya, tanda atau pagar, terus nama channel kita seperti itu teman-teman. Yang berikutnya, judul ini nggak usah terlalu panjang agar cepat direkomendasikan oleh YouTube, tapi kata-kata yang simple, padat, jelas ya. Ini memang membutuhkan konsentrasi. Kalau misalnya kita mau buat video, maka kita tentukan tema dulu, seperti apa, arahnya kemana video kita, baru membuat video ya. Kalau sudah ada temanya, ada subtema juga. Nah, berikutnya di kolom ini juga ada deskripsi ya. Di depan kalimat deskripsi ini juga saya cantumkan nama channel saya ya. Ada kasih tanda klik pagar, terus nama channel, baru penjelasan deskripsinya. Deskripsi ini juga kalau bisa atau usahakan ini harus mengandung kata kunci juga sesuai judul ya. Misalnya saya tulis di sini, teman-teman, cuma kita tahu bahwa nanti sebelum peninjauan monet sebaiknya channel kita aman dari klaim hak cipta. Nah, di sini ada kalimat klaim hak cipta ya, berarti mengandung kata kunci yang seperti yang saya terangkan tadi. Yang kedua, saya lanjutkan kalimatnya atau pelanggaran hak cipta. Nah, ini ada juga kata kunci juga, klaim hak cipta atau hak cipta di sini. Terus yang berikutnya, di sini akan saya berikan tutorial cara mudah cek klaim hak cipta. Nah, di sini juga ada lagi kata kunci yang menyangkut atau sesuai dengan judul tadi ya. Jadi sudah 1, 2, 3 ya kata kuncinya. Terus saya lanjutkan, cukup pakai HP Android kita bisa cek apakah video konten kita termasuk klaim hak cipta apa tidak. Nah, ini di bawahnya juga ada kata kunci yang menyatakan kalimat klaim hak cipta. Itulah yang membuat kita atau video kita ini cepat
muncul direkomendasikan di atas ya, karena judul harus sesuai dengan kata kunci di deskripsi dan di tag ya, kolom tag itu. Berikutnya adalah thumbnail. Di sini sebenarnya sudah disediakan beberapa tampilan thumbnail ya oleh YouTube. Apabila kita mengunggah salah satu video, biasanya itu ada cuplikan thumbnail. Namun thumbnail yang biasanya ditampilkan oleh YouTube itu tidak kurang bagus ya menurut kita, atau kurang begitu menarik kalau dilihat, karena memang belum lengkap. Nah, kita atau saya itu biasanya membuat thumbnail sendiri di sini. Saya klik yang misalnya kosong ya, ini ada halaman kosong sebelum saya isi thumbnail ini. Saya buatkan di memorinya, atau kalau dari HP juga bisa ya. Nanti akan saya jelaskan juga kalau lewat HP Android seperti apa. Nah, ini thumbnail ini dibuat sebagus mungkin, atau warna nggak usah terlalu apa ya istilahnya banyak warna, tapi simple aja, menarik. Terus di halaman thumbnail ini jangan sampai terlalu melenceng ya dengan isi dari video. Berikutnya adalah pengaturan ini di bawahnya. Nah, di sini adalah pengaturan penonton ya. Ini ada pembatasan umur. Untuk video ini ditetapkan misalnya sebagai tidak dibuat untuk anak-anak, atau ditetapkan ini untuk nanti untuk siapa ya. Memang kalau ada kelebihan kekurangan di sini, misalnya kalau diperuntukkan untuk anak-anak maka tidak ada komentar ya biasanya. Terus iklannya nanti juga biasanya kalau sudah monet ini ya istilahnya yang berhubungan dengan anak-anak. Namun kalau saya ini biar cepet nanti, misalnya peninjauan yang kemarin di channel saya ini saya tulis ya tidak untuk anak-anak ya, karena di dalam YouTube kalau misalnya untuk istilahnya tutorial seperti ini biasanya penontonnya juga kan dewasa ya. Makanya saya pilih klik video ini tidak dibuat untuk anak-anak, atau pembatasannya seperti itu. Nah, berikutnya di sini misalnya saya pilih detailnya. Misalnya saya buat playlist ya. Ini langkah berikutnya. Ini bisa saja dibuatkan playlist baru. Artinya kalau playlist ini adalah misalnya kita membuat sebuah kotak, dikumpulkan macam-macam beberapa video begitu, itu memudahkan para penonton. Misalnya kalau menonton di sebuah playlist itu tidak ke video lain ya, tetap video kita terus muter lagi ke video kita berikutnya. Namun ini belum saya buat playlist ya teman-teman. Tampilan berandanya seperti ini sama. Nah, ini yang akan saya cek, misalnya masih di sini ya, di analitik. Kita lihat di analitiknya ini. Nah, seperti ini. Ini ada sebenarnya ada waktu tonton dan penayangan sih. Kita biasanya kalau cek waktu tonton ini jarang orang melihat ini ya detailnya. Namun kadang kok ada perbedaan sih tentang waktu tonton sama yang di Nah, inilah contohnya misalnya perbedaannya ya. Di sini kita lihat
di waktu tonton ini jam ini ya, ini kan tertera 11 jam waktu tonton publik ya, yang sudah disaring atau difilter oleh YouTube. Ini ada klik di sini, bisa ada keterangan juga ya. Beritahu jika saya memenuhi syarat. Nah, misalnya kalau sudah memenuhi syarat, kita bisa daftar monet dulu di sini ya. Nah, ini ada keterangannya. Kalau diklik di sini, apa saja yang dihitung, misalnya ya, hanya jam waktu tonton yang valid dari video yang saat ini di-setel ke publik yang diperhitungkan dalam persyaratan YPP. Video yang diputar dari galeri stories dan video singkat atau menjadi bagian dari kampanye iklan tidak diperhitungkan dalam persyaratan YPP. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya kita buat video pendek atau short itu biasanya tidak terhitung jamnya ya oleh YouTube. Tapi kalau untuk subscribe biasanya ya bisa saja itu, walaupun 0,30 detik itu ya, itu tapi nggak diperhitungkan waktunya. Nah, di sini biasanya kan ada sih orang yang teman-teman kita ini mencari jalur yang cepat ya, biasanya saling tonton atau battle gitu ya. Nah, battle di sini kalau di YouTube sekarang ini, misalnya satu WiFi dibuat beberapa Android atau beberapa laptop gitu ya, itu bisa terdeteksi dan itu termasuk lemah ya tambahan jamnya. Jadi harus diperhatikan. Misalnya kita udah capek-capek battle gitu, ternyata nggak diakui jamnya, kan capek juga sih seperti itu. Jadi mending yang cari yang aman-aman aja sih kalau menurut saya ya. Misalnya nambah jam tayang live apa gimana. Nah, ini kelihatan ya, yang kembali lagi yang ini 11 jam waktu tonton publik. Nah, ini tidak sama dengan dianalisis yang punya YTS ya. Ini waktu tonton seluruhnya yang 28 hari terakhir. Memang saya baru buat sekitar 3 hari. Di sini ada waktu tonton 12 jam, 3 menit ya. Tidak jauh dengan yang di sini. Ini masih 11 jam. Ini bisa saja nanti sore, biasanya jam 5 ini difilter oleh YouTube. Ini bisa saja masuk semua ya. Ini ada 18 Juni, ada saya tarik ke sini minggu, ada tanggalnya juga ada lengkap ya di sini. Nah, jumlah 12 jam di sini apakah nanti semuanya itu masuk ke sini? Apakah enggak, itu tergantung juga mesinnya ya, karena di YouTube itu ada 2 macam untuk filternya. Ada sistem manual juga yang di ini manusia ya pakai komputer, ada juga sistem yang robot pakai khusus kecerdasan buatan itu. Jadi ya semoga aja kita kalau misalnya battle aman-aman aja begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya di komen ya. Nah, ini masalah komen-komen, ini ada semacam ini boleh saja sih komen-komen. Kalau ini tambahan sedikit buat teman-teman, yang penting komen ini teman-teman atau sobat semua harus sesuai dengan judul ya. Karena kalau ini sedikit tambahan aja dari saya, kalau misalnya komen ini hanya hadir atau sukses, itu tidak dianggap ya, itu dianggap malah pelanggaran. Itu teman-teman dari saya ya, terima kasih. Lanjut ya ke berikutnya. Chrome gitu ya. Itu penjelasan dari saya, yang saya amati itu adalah seperti ini ya teman-teman. Misalnya waktu tonton ini di sini ada 2,6 jam. Ini bisa dirubah ke klik 24 jam pertama, ada klik 7 hari terakhir, ada juga klik 28 hari atau seterusnya sampai ada juga yang 1 tahun ya.
Nah itu biasanya kalau saya melihat itu saya klik yang istilahnya 24 jam ini ya. Nah ini waktu tonton ini 1,4 jam ya, memang baru channel saya ini baru buat ya. Nah di sini biasanya real time-nya atau waktu tonton ini tidak sama dengan yang di Chrome, karena di sini masih ada filter ya. Ini ada semacam filternya, 1 hari atau 2 hari 2 malam begitu, nanti baru masuk ke diagram pohon atau gambar pohon itu ya, yang kita klik biasanya dari gambar dolarnya itu. Nah jadi itu teman-teman yang harus disikapi apabila ada perbedaan waktu tonton antara yang di sini di ITS atau di Chrome-nya ya. Jadi itulah teman-teman semua, untuk agar cepet ya video kita ini direkomendasikan oleh YouTube dan untuk menambah subscribe juga, karena di dalam YouTube seperti ini itu semakin kita direkomendasikan di atas seperti ini, di halaman atas misalnya, itu semakin dicari orang, apalagi lebih menarik, ada ilmu-ilmu tentang tutorial apa, terus pengen tahu ya, pokoknya yang berhubungan dengan misalnya ini contohnya tentang YouTuber gitu ya. Itu cara cek yang paling mudah ya teman-teman, untuk mengatur tema atau judulnya seperti itu. Otomatis nanti efeknya tunggulah sekitar 1 minggu, pasti direkomendasikan di atas ini video teman-teman. Salam sukses selalu ya. Apabila ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar, misalnya tentang bagaimana menentukan temanya seperti apa, detailnya seperti apa ya. Terima kasih, saya akhiri sekian dulu buat teman-teman sobat semua. Salam sukses selalu dari saya. Thank you, selamat mencoba ya.